Oh, yang kemarin ini. Ketemu lagi. Yang kemarin. Iya. Kenapa Anda melarikan Iya. diri kemarin? Siapa yang lari? Sama kamu. Siapa yang lari? Jelas-jelas Anda lari sama kemarin. Kamu itu. Iya sama habis sama kamu di Coba. Kemarin. Tenang. Jangan surut. Tenang. Kemarin kan kita ngobrol. Kamu kan nanya kepada saya, ya kan? Terus saya tanya kamu balik, kenapa kamu lari? Terus kamu bilang, orang Madura mana ada yang lari? Ternyata kamu lari. Sama kamu yang diturunkan tuh. Diturunkan dari mana? Sungguh nekatnya. Aku minta naik lagi. Nggak ada kamu ngajukan permintaan naik lagi. Bohong aja. Nggak ada bohong, kamu tidak diterima sama kamu. Tadi saja aku minta naik sama kamu ditolak itu. Baru kedua kalinya diterima. Tadi kapan? Saya tanya dulu. Tadi kapan? Cak Perdi. Sebentar. Cak Rusdi. Oh, Cak Rusdi. Barusan. Cak Rusdi, kapan tadi Anda mengajukan permintaan naik? Apa? Barusan ini. Kedua kalinya baru kamu naikkan setelah aku paksa itu. Paksa. Oh, paksa. Dengar ya, sebentar. Saya lihat dulu. Ini yang mengajukan permintaan naik ini 96 orang. Ditolak sama kamu barusan. Cara menolaknya bagaimana? Minta lagi, baru kamu dinaikkan itu. Cara menolaknya bagaimana? Cara menolaknya kamu yang tahu. Oke lah, baiklah. Oke. Kemarin kan Anda saya tanya nih, Muhammad itu meninggalnya karena apa? Kan kita putus di situ kan? Paulus, tenang. Jangan, katanya orang Madura pemberani. Giliran ditanya kok lari. Iya. Kenapa kok lari ditanya? Baru ditanya doang aja lari. Bila perlu, kamu langsung, ya sudah. Offline sama sekarang, saya itu. Sekarang berani nggak ditanya? Tidak perlu itu. Berani nggak ditanya? Apa? Takut kan? Oke. Kemarin kita lanjut ya, tenang. Kamu belum menjawab itu. Kita lanjut kan kemarin, kamu bilang Paulus itu matinya karena apa? Saya sudah jawab. Dia mati di menurut literatur, tapi di luar Bible ya. Menurut sejarah-sejarah Kristen, dia meninggal itu dengan cara dihukum pancung. Nah, terus kamu bilang, bukankah itu hina itu mati seperti itu? Terus saya bilang, yang hina itu yang mati di tangan wanita. Sekarang saya tanya dulu, jangan lari. Katanya orang Madura, katanya nggak mau lari. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad mati di tangan wanita, betul atau enggak? Enggak sih, ini masalah. Sebentar, Muhammad meninggal di tangan wanita, bener nggak? Bener nggak Muhammad mati di tangan wanita? Iya, namanya istrinya itu. Coba, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Ya mati sudah takdirnya dari Allah itu. Oke, mana lebih bermartabat? Enggak, sekarang saya berarti istrinya yang membunuh Muhammad. Sebentar, berarti istri Muhammad yang membunuh Muhammad. Rasul Paulus itu mati. Tenang, jangan marah-marah dulu. Tarik nafas. Iya, jangan marah. Hembuskan. Hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke. Hembuskan. Hembuskan. Oke. Rusdi, coba, kenapa Muhammad bisa mati di tangan wanita? Rasul Paulus itu kenapa itu kok mati di pancung itu? Karena menurut literasi yang saya baca, Rasul Paulus itu dihukum pancung karena dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan seperti itu menurut pandangan mereka. Menurut pandangan orang yang menghukumnya. Sudah? Oke, sekarang saya tanya, Muhammad diracun wanita karena apa?
Itu bukan urusan saya itu. Urusan saya. Bukan urusan saya. Itu kamu namanya pengecut namanya. Bukan urusan saya. Yang itu siapa itu? Kalau Nabi Muhammad itu mati, itu wajar. Diracun betul nggak? Kena racun wajar. Ya, yang meracun wanita nggak? Karena beliau manusia. Yang meracun wanita bener nggak? Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib digantung. Yang meracun wanita itu, benar atau tidak? Tidak wajar itu. Yang mati terkutuk di tiang salib itu siapa itu? Sebentar, yang meracun wanita benar atau tidak? Yang bangkit dari kuburan itu hantu apa Tuhan? Takut dia ditanya kan? Katanya orang Madura tidak akan lari, ternyata ditanya langsung mencret. Lari. Iya. Kenapa Anda lari dari pertanyaan saya? Kalau aku turun berarti kamu yang nurunkan. Aku tidak akan turun kamu. Ya sudah. Kan kamu sudah nanya tentang Paulus. Sampai online aku siap. Lari kemana-mana mau ngeles. Mau ngeles. Oke. Kita bahas mengenai Paulus dan Muhammad, betul? Kita bahas Paulus dan Muhammad, betul? Ya, oke. Siapa Tuhannya Paulus? Baik. Tuhannya Paulus siapa? Jangan ke situ dulu. Kita selesaikan dulu satu. Satu-satu dulu kita selesaikan. Paulus tadi kan sudah saya jawab, meninggal karena dihukum pancung. Kenapa dia dihukum pancung? Terhormat itu, karena pemerintah. Bisa saya bicara? Dihukum pancung itu terhormat. Bisa saya bicara? Ya, silakan bicara. Kenapa dia dihukum pancung? Karena menurut pemerintahan pada saat itu, dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau yang diyakini oleh negara pada waktu itu. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad diracun? Bentar dulu, ini kan belum selesai ini. Kenapa kamu langsung gelagapan kalau ditanya Muhammad diracun? Masalah Paulus kan belum selesai ini. Pertanyaan di mana belum selesainya? Coba, di mana belum selesainya? Paulus itu siapa yang angkat Paulus sebagai rasul itu? Yesus sendiri. Yesus sendiri kan sudah terangkat apa tidak itu? Apa belum? Ya. Yesus masih ada enggak itu? Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, saya bacakan. Saya pakai dalil. Bentar. Kita tunjukkan dalilnya, ya. Bagaimana kisah pertobatan Paulus dan Paulus diangkat menjadi rasul oleh Tuhan Yesus, ya. Itu ada di dalam nih. Sabar. Nih, saya tunjukkan. Kita kalau ngomong pakai dalil, teman-teman. Ada di dalam kisah para rasul, ya. Ayat yang ke... Nih, sabar. Saya balikan dulu ya. Masa orang aku. Nih, kisah pertobatan Paulus itu ada di dalam kisah para rasul pasal yang ke... Nih ya, saya balikan dulu ya kamera saya. Ini agak panjang. Nih. Kita mulai dari yang pasal ke-8 ya. Nanti Anda sudah tanya, nanti kalau saya tanya balik Anda jangan lari nih kan. Katanya orang Madura kan nggak bisa lari kan? Iya kan? Nggak bisa lari. Ya, baik. Nih, saya bacakan. Oke, saya bacakan nih. Ya, tenang ya. Nih, saya bacakan. Tenang, pulang ke Indonesia kamu. Bagaimana pertobatan Paulus ya. Nih, Paulus bertobat. Loh, pertobatan. Sementara mengangkat Paulus sebagai rasul itu siapa itu? Iya, ini saya sedang bacakan. Kok lari ke pertobatan? Saya sedang bacakan. Saya tanyakan. Bisa tenang. Bisa tenang. Oleh Yesus. Iya, ini saya sedang bacakan ini. Bacakan. Bacakan segera, bacakan. Baik. Jawab tuh.
Jadi Baca. ini pertemuan Paulus dengan Yesus ya. Tetapi nih ya, jawabnya, Saulus, Saulus, ya kan? Tetapi bangunlah dan pergilah ke Bagus dalam itu. kota. Di sana akan dikatakan kepada kamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman bagus, seperjalanannya Sudah. karena mereka mendengar suara itu. Saya boleh bicara? Sudah. Saya boleh bicara? Sudah. Kenapa Anda ketakutan ketika saya bacakan? Enggak takut, cukup sudah Nah, itu. perhatikan. Cukup itu. Damsyik, di Damsyik, senang. Di Damsyik ada Yesus seorang itu murid hanya Tuhan untuk bernama membayar saudara dari Ananias. Israel. Firman Tuhan kepadanya Ini namanya dalam penyesat. suatu Ini penglihatan. bukti bahwa Ananias Paulus itu adalah jawabnya, penyesat ini itu. aku Tuhan, firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan, pergilah. Sebab, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jelas ya? Jelas. Jadi siapa yang mengutus Paulus? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul, utusannya adalah Tuhan Yesus. Coba. Sekarang boleh saya nanya balik? Coba baca. Takut. Yohanes 17 ayat 3. Takut kan ditanya, udah saya bilang mereka ini teman-teman. Takut ditanya. Itu pembuktian bahwa Paulusmu itu adalah rasul. Berani saya tanya tentang Muhammad, berani? Baca Yohanes 17 ayat 3. Katanya orang Madura nggak akan takut kalau ini ditunjukin pertanyaan saja udah mencret gimana? Baru ditunjukin pertanyaan mencret gimana? Gimana, berani nggak ditanya? Berani nggak ditanya? Baca Yohanes 17. Katanya orang Madura tidak akan lari. Kemarin udah lari, sekarang nggak berani lagi. Mencret ditanya. Bila perlu kamu datang ke sini. Berani nggak? Bila perlu kamu datang ke Indonesia sini. Ketemu sama saya. Berani nggak kamu ditanya tentang Muhammad? Berani nggak kamu datang ketemu sama saya? Kenapa tidak berani? Kamu dengar. Tenang. Di sini kita tidak membahas yang lain. Di sini saya membahas mengenai agama. Sekarang kamu berani nggak ditanya tentang Muhammad? Iya. Yohanes 17 ayat 3 dibaca dulu. Kenapa kamu nggak berani ditanya tentang Muhammad? Yohanes 17. Kenapa kamu tidak berani baca Yohanes 17 ayat 3? Ini sudah kamu tanya bagaimana Paulus, siapa yang ngutusnya jadi rasul, sudah saya baca semua. Saya boleh nggak nanya sama kamu tentang Muhammad? Yohanes 17 ayat 3 Takutan dia. Takutan dia. Kamu takut. Saya orang Madura ini. Orang Madura nggak akan lari ini. Orang Madura ini giliran ditanya udah mencret. Di hari penghakiman akan diusir oleh Yesus. Bagaimana mungkin kamu ngomong orang Madura nggak akan lari, ditanya aja udah mencret, mau lari gimana? Berani nggak orang Madura ditanya? Orang Madura berani ditanya nggak? Jawab dulu, berani nggak? Orang Madura takut ditanya gitu bilang. Orang Madura takut ditanya, coba. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Berani nggak ditanya orang Madura? Berani nggak? Nggak akan makan juga raga. Akan makan juga raga. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Baik. Siapa yang ngeracun Muhammad? Apa kamu? Siapa yang ngeracun Muhammad? Baca. Orang kafir seperti kamu itu. Orang kafir siapa namanya?
Iya, enggak tahu, pokoknya orang kafir itu. Oke, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Kenapa wanita yang meracun Ya Muhammad? itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Ajal itu urusan Allah. Urusan Allah. Tanya urusan Allah. Urusan ajal itu. Jawaban apa? Jawaban kayak gitu urusan Allah. Inilah teman-teman, besar omongan, kemampuan nol. Yang mati di tiang omongan doang gede, kemampuan nol. Masa ditanya urusan Allah? Gimana urusan Allah? Masa ditanya urusan Allah? Urusan Allah. Yang bagi dari kuburan urusan itu Allah. apa Tuhan itu? Urusan Allah. Ya, yang mati yang keluar dari kuburan itu urusan Allah. Oh, yang mati urusan Allah udah dibilang urusan Allah kok gimana? Dari kuburan itu Tuhan apa hantu? Kayak beginilah teman-teman. Kemampuan zong, tapi sok-sokan saya tidak akan mati kalau ditanya. Giliran ditanya urusan Allah. Apa kamu? Ayo, mau apa saja. Masa ditanya urusan Allah, jawaban macam apa itu? Jawaban macam apa? Buktinya. Yang namanya ajal Muhammad itu diracun karena dia melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Betul tidak? Mana datanya? Mana datanya? Baik. Tunjukkan datanya. Baik. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Tunjukkan dalilnya. Baik. Kok nanya? Sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Jangan Anda ditanya urusan Allah apa-apa. Baik, kita bukakan ya. Kita putarkan ini. Kalau saya ngomong nanti tidak berani dia. Jadi kita bicarakan nih ya. Perhatikan. Ya. Mendengarkan nih. Loh, kok itu yang dijadikan dalil kamu, Des? Kamu apa itu? Dia bukan dalil itu, Des. Itu bukan dalil, Des. Bukan dalil itu. Kaku. Dimuatkan kok sama si Edi sudah butar itu. Tapi sempat tertelan sedikit. Tahun 7 Nabi diracun. Bukan dalil itu, tahu. Tahun 10, tahun 11, 3 tahun 3 bulan. Apa kamu bertuhan pada itu? Nabi cerita ke Aisyah. Sudah tidak laku Paulusnya. Sisa-sisa racun. Sahabat Nabi yang makan di sebelah mati kontak, mati syahid. Mereka ingin meracun Nabi SAW, tapi Allah masih melindungi. Nabi yang lain mereka bunuh. Itulah jahatnya Yahudi. Jahatnya Wahyudi. Ngapain Muhammad di Khaybar? Coba apa dia di Khaybar ngapain? Yang ku minta itu dalil, Des, bukan ceramah, Des. Oke, baik. Kita tunjukkan ya dalil. Jadi jadi Abdul Somad kalau ceramah tanpa dalil. Bukan urusan saya tuh. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Urusan Allah, bukan urusan saya. Ini aja dia kalau ditanya. Udah, aku tahu. Apa dalilnya? Apa alasannya perempuan yang meracun Muhammad? Urusan Allah. Yang keluar dari kuburan itu siapa? Abdul Somad berceramah berdasarkan apa? Bukan urusan saya. Yang keluar dari kuburan itu hantu apa Tuhan? Urusan Allah. Yang keluar dari kuburan itu urusan Tuhan Allah. apa hantu itu? Urusan Allah. Urusan Allah semua itu. Itu Tuhan kamu kan? Urusan Allah udah dibilang kok. Itu Tuhan kamu kan yang Urusan bagi dari Allah. kuburan itu kan? Urusan Allah. Yang datang pada Paulus itu Yesus asli apa? Yesus Urusan palsu Allah. Urusan Allah itu. Udah dapat jawaban lagi ya. Jawaban apa? Jawaban kok urusan Allah. Saya tidak tahu. Itu namanya kamu naik ke sini modal nekat.
Modal nikah, kamu tidak bisa jawab. Muhammad di Khaybar, dia itu melakukan pembantaian. Muhammad di Khaybar itu membunuh orang-orang Wahyudi. Makanya dia diracun. Jangan nanya contoh orang yang seperti itu, jangan. Jadi Nabi Muhammad perilaku dan tindakannya itu ada maksud tertentu, nggak sembarangan seperti nggak sembarangan. Baiklah. Iya, nggak sembarangan. Oke, baik. Oke lah, kita inikan saja. Semuanya dituntun sama Allah. Ya iya, itu kepercayaan kita. Kalau kepercayaannya Kristen beda, nggak mungkin dia percaya. Saya juga nggak bakal percaya Yesus. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kayak gitu. Itu aja diulang terus sama dia. Ya, baik. Jadi kalau menurut Anda tadi Muhammad itu tidak berdosa ya? Nggak berdosa. Nggak berdosa. Baik. Saya tunjukkan lagi ya. Saya balikan lagi kamera saya ini Bang ya. Baik. Nih. Ini Al-Quran bukan Bang? Semuanya yang tadi dua itu kejawab sama. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya, kejawab. Kebanyakan. Nggak apa-apa. Oke, ini Al-Fat 2 ayat 2 ini Al-Quran atau bukan? Itu HP tapi isi Al-Quran. Kalau Al-Quran saya tunjukin nih. Oke, HP tapi ada Al-Quran di situ, Bang? Ada dong, saya Islam. Bisa dibuka. Punya Al-Quran setiap ada artinya, ada tafsirnya semua. Oke, coba buka, Bang. Coba buka surah Al-Fat ayat yang kedua coba. Ya udah di situ aja. Nah, yang sudah ada di sini aja. Soalnya saya baik. Ya, belum bersuci. Oke, baiklah. Baca kita turuti kemauan mereka ya. Kita juga harus suci ya. Nggak boleh asal. Baik. Kita turuti lah ya. Oke, coba nih. Surat Al-Fat ayat 2. Coba Anda yang baca coba. Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Oke, tadi Anda bilang Muhammad tidak berbuat dosa, betul? Enggak berdosa karena sudah diampuni. Jadinya tadi dia bikin dosa nggak? Itu kan Allah memberikan ampunan. Ya tidak melakukan dosa. Terus kenapa diampuni dari dosanya kalau nggak melakukan dosa? Itu kalaupun melakukan dosa itu sudah pasti diampuni. Iya, berarti dia melakukan dosa nggak? Iya. Tadi Anda bilang nggak melakukan dosa. Iya, misalkan Nabi Muhammad ini misalkan ya Nabi Muhammad melakukan dosa. Kan sudah saya bilang teman-teman. Tapi Nabi Muhammad tidak mungkin seseorang itu waras, tapi di detik yang sama dia itu Islam. Nggak mungkin. Karena apa? Karena kalau dia belajar agama Islam, pasti dia akan meninggalkannya. Bang, tadi Anda katakan Muhammad tidak berbuat dosa, betul? Iya. Oke, di sini Muhammad diampuni nggak dari dosanya? Iya, itu. Oke, kalau diampuni dari dosanya, berarti dia berbuat dosa nggak? Keren. Mungkin berbuat. Oke, sekarang coba saya balikin dulu kamera saya. Setelah, coba nih, saya balikin di kamera saya. Yuk, sekarang buat pengakuan. Saya Nur Fajri. Saya nggak mau. Nah, kan? Tadi Anda bersikukuh mengatakan bahwa Muhammad tidak berbuat dosa. Sekarang Anda akui Muhammad berbuat dosa. Nih, itu Allah menurunkan firman-Nya itu ya. Kalau Nabi Muhammad itu berbuat dosa. Iya, Muhammad berarti berbuat dosa enggak, Bang? Ya tidak lah.
Itu kan Ya udah, terus diampuni tafsirnya dari ya. dosanya itu? Iya. Ini tafsirnya nanti itu beda lagi. Jadi makanya Karena saya bilang namanya teman-teman, Al-Quran itu enggak mereka orang ini awam itu langsung bisa nafsirin ini ayatnya gitu, penuhan nggak bisa. Muhammad. Jadi mereka ini mengkultuskan Muhammad. Mereka ini Enggak. mendewakan, Saya Tuhannya Allah, mengkultuskan bukan Muhammad. Tuhannya teman-teman. Muhammad. Jadi, inilah faktanya. Tidak mendewakan juga. Saya Ya itu udah. Tuhannya Allah. Anda kan mengatakan Kalau Muhammad Anda kan manusia Tuhannya kan sempurna. Yesus kan. Karena pada waktu Nih, itu saya mau umur nanya 9 nih. tahun sudah Saya mau dewasa. Tapi sekarang tidak bisa lagi dicontoh, teman-teman. Karena zaman sudah berubah. Enggak. Nah, Muhammad tadinya berbuat dosa, tapi berdosa tapi nggak berdosa. Anda itu Nggak berdosa tapi berdosa. langsung menyimpulkan Makanya saya bilang yang teman-teman, salah gitu. tolong kalau kalian prihatin dengan saya, Jadi kirimkan kepada saya Dekolgen Ada dan ya. Bodrek. Ada beberapa yang Dah di Bang, zaman jangan sekarang maksain diri itu ya. Jangan maksain kurang diri ini. udah. Jangan maksain diri dah. Saya turunkan dulu. Enggak bisa maksain. Ya, Saya mau nonton tanya, di bawah Bang. aja Bang, nonton di bawah aja, Saya- di bawah aja, nonton di bawah. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih ya. Itulah teman-teman ya. Jadi pengalaman saya diskusi dengan orang Islam itu sudah panjang. Dan saya tidak hanya berdiskusi dengan 100, 200, 1000 orang Islam. Mungkin sudah puluhan ribu orang Islam yang saya ajak diskusi. Dan semuanya itu seperti itu. Makanya saya simpulkan, tidak ada orang Islam itu yang ngerti agama Islam. Itu enggak ada. Ya, yuk silakan. Naiklah satu muslim lagi. Naik. Kemudian bantahlah perkataan saya itu. Yuk. Kita kasih naik ada Dila. Ya, selamat malam Dila. Halo Dila. Jangan ngambek Dila, jangan ngambek. Kok nangis Dila? Jangan nangis. Oke, lari dia ya. Oke, baik kita teruskan. Kita teruskan ada Fatan. Ya, Fatan. Halo Fatan. Lu Ya, silakan Fatan, nyalakan kamera Anda. Fatan. Bentar. Ya, bentar. Ya, Fatan, Anda ini muslim atau bagaimana? Muslim? Muslim. Ya, Muslim. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jangan merokok, Fatan. Fatan, jangan merokok. Oh, sorry. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Ini, mohon maaf sebelumnya. Kenapa kok situ selalu menghina Islam gitu, Pak? Menghinanya di mana coba? Kasih contoh di mana yang saya lakukan merupakan penghinaan terhadap Islam, silakan. Ya, di situ kan ada saya lihat itu kan cerita dalam Nabi. Menghinanya, Bang, menghinanya di mana? Aduh. Menghinanya itu di mana, Bang? Muhammad menikahi anak di bawah umur 6 atau 7 tahun. Di mana saya menghinanya? Kalau itu saya rasa bukan menghina, bukan menikahi itu. Baik, saya suruh Anda baca ya. Makanya Bang, makanya saya bilang alasan Anda Islam itu Bang, karena Anda nggak ngerti itu agama Islam. Kalau Anda mau belajar agama Islam, besok pagi Anda udah nggak percaya lagi sama agama Islam. Kalau di situ mengatakan saya tidak mengerti dengan agama Islam, berarti saya bukan Islam. Sekarang kalau Anda paham dengan Anda cerita itu agama Islam apa itu karena Islam? Anda, tenang Bang, tenang ya, tenang. Anda Ya. itu Islam karena Anda tidak pernah mempelajari agama Islam itu apa. Makanya Anda Islam.
Kalau saya boleh tanya, kalau di situ bisa mengatakan saya tidak belajar agama Islam. Sekarang saya mau tanya apa itu Tadi Islam? barusan, baik, saya buktikan. Tadi barusan Anda katakan tidak menikahi Aisyah kan? Betul Ya. nggak? Ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Kalau saya katakan itu bukan menikahi itu. Oke, bukan menikahi. Baik. Nih ya. Ini mengenai hadis yang menceritakan tentang Aisyah dan Muhammad. Coba bacakan. Aku. Nggak nampak nih, kurang jelas. Baik, Ya. saya perbesar. Ya di Aku. situ aja yang bacanya. Ya. Kalau saya yang baca, nanti saya lagi yang ngerti agama Islam, Bang. Yo, aku. Jangan lari, Bang. Jangan lari. Ya, aku. Enggak lari nih. Oke, aku. Dinikahkan. Nah, dinikahi, Bang. Nabi. Dinikahi. Tadi Anda bilang nggak menikah. Ya. Abang jangan salah tafsiran dari bahasa di situ, Bang. Dinikahi berarti apa? Dinikahi itu banyak, Bang. Luas, dalam arti kata dinikah itu luas. Harus belajar nahu sorob dulu berarti ini ya. Harus belajar nahu sorob, mantek, balaghah itu ya. Harus belajar itu dulu ya. Bukan masalah nasorobnya. Ya sudah, coba. Abang juga harus ngerti. Gini aja, saya baca dulu ya. Saya baca dulu ya. Gini, umat muslim kan malas membaca, jadi saya bacakan. Aku dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Qaraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku dan seterusnya. Ini panjang nih hadisnya ini. Ya, sekarang saya mau tanya, Bang. Jangan merokok terus, Bang. Coba. Saya kalau enggak berokok ini enggak bisa nih, Bang. Iya, pantesan akal Anda tertutup nikotin. Karena saya sambil ngopi juga ini, Bang. Baik, saya balik kamera saya. Gitu, Bang. Saya balik kamera saya. Tapi Anda bagus sekarang lah. Saya mau tanya, Bang. Gini, Bang. Enggak, sebentar saya tanya. Tadi kan Anda bilang tidak dinikahi. Ya. Ternyata ketika baca hadisnya dinikahi, betul? Ya. Nah, ketika saya katakan Muhammad menikahi anak di bawah umur, menikahi anak kecil, terus kenapa Anda bilang saya itu menghina? Gimana? Ketika saya mengatakan bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur, di manakah saya menghina? Saya cuma meluruskan, Bang. Oke, yang mana yang mau diluruskan? Yang menikahi anak di bawah umur itu? Masalah dinikahi itu tadi. Ya, terus itu bukan dinikahi. Masalah tadi dinikahi Nabi. Terus bukan dinikahi tadi? Ya. Itu bukan dinikahi. Kalau terus diapain? Sekarang saya mau tanya sama Abang. Sebentar dulu, diapain? Itu dikonfirmasi dulu. Anda kan bilang bukan dinikahi, lalu diapain? Diselamatkan itu. Bukan dinikahi itu. Diselamatkan dari apa? Ditiduri. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan daripada zaman-zaman jahiliyah. Kalau Abang mau tahu, mau ngerti, mau paham. Jahiliyah. Makanya gini, Bang, saya cuma pesan satu begini. Kalau Anda mau belajar agama Islam dalam satu malam saja, percaya omongan saya, pegang omongan saya, keesokan paginya Anda akan bungkus itu hadis, bungkus Al-Quran, telepon tukang loak. Halo Pak, datang ke rumah saya, tolong angkut buku-buku ini, bawa pergi dari rumah saya. Itu yang akan Anda lakukan kalau Anda mau belajar. Abang di satu sisi itu sudah menghina, dibungkus. Loh, kok menghina? Kalau kami tidak ada cerita itu dibungkus. Buktinya Anda tidak menerimanya. Sebentar, setelah Anda saya tunjukkan hadisnya, Anda tidak mempercayainya kan? Sekarang saya mau tanya, itu dibuat dari siapa itu?
Dibuat dari siapa? Hadis itu dibuat dari siapa? Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oh. Siapa itu Bukhari? Itu dipalsukan dulu. Itu siapa? Makanya betul yang saya bilang. Ketika Anda pelajari, pasti akan Anda buang kan dari rumah kan? Buktinya Anda sudah marah-marahin Bukhari. Anda sudah marah-marahin Sahih Muslim kan? Kalau abang berani, abang duduk di sini. Datang ke Pontianak. Kalau abang biar abang ngerti, biar abang paham. Bedanya apa kalau ngomong di sini dengan ngomong di Pontianak? Itu hadis dibuat dijiplak dengan orang-orang pintar. Berarti perlu dibuang dari rumah orang Islam kan? Oh, enggak perlu dibuang. Terus buat apa kalau begitu? Ya boleh. Diapain? Buat hanya apa? Dipelajari orang-orang yang kurang penafsirannya, yang kurang paham, Bang. Berarti Maka isi hadis ini benar atau salah? Saya luruskan. Berarti hadis ini benar atau salah? Gimana? Kalau menurut saya itu salah di situ. Bahasanya di situ karena itu salah. Berarti kalau salah isinya, tenang. Kalau isinya salah, untuk apa ada di rumah? Cukup hanya dipelajari. Kalau menurut saya. Berarti menyesatkan nggak buku ini? Wah, dia tidak menyesatkan, cuman mempelajari itu boleh, kita mengetahui. Sudah saya bilang teman-teman, kita kaji. Mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia percaya kepada itu. Aduh. Udahlah Bang, ya. Saya memberi saran kepada Anda suatu saat nanti ketika Anda mendalaminya, pasti nanti akan Anda bungkus itu buku karena isinya salah, Anda bungkus. Jangan sampai ini nanti dibaca oleh anak saya. Maka lebih baik sekarang juga saya suruh tukang loak untuk mengangkatnya dari rumah. Oke? Selamat malam, Bang ya. Saya turunkan ya. Tidak jadi masalah. Nah, ya, kalau bagi abang sih boleh. Anda malu-malu. Anda sudah mengatakan buku itu salah. Kalau salah untuk apa ada di rumah Anda? Makanya sesegeralah panggil tukang loak. Saya itu kalau ngomong teman-teman, bukan asal-asal saya bicarakan. Cuman dia masih malu. Dia sudah tahu buku itu salah. Dia sudah tahu buku itu nggak benar informasinya. Dia sudah akui itu. Cuman dia malu mau menyingkirkan buku itu dari rumahnya. Oke, kita kasih naik ada Zaki. Ya, Zaki. Ya, silakan Edis. Zaki, nyalakan kamera Zaki. Sebentar, Edis. Zaki, saya ini dibilangin oleh beberapa muslim yang datang ke sini, sebagian ya. Sebagian ada yang mendukung saya, sebagian mengatakan kamu ini memfitnah, katanya. Terus? Karena saya bilang, kalau kamu mempelajari Al-Quran dan hadis secara sungguh-sungguh, pasti nanti kamu akan panggil tukang loak untuk membawa buku-buku itu bersama mereka. Karena saya bilang begitu, dia marah sama saya, dibilang katanya saya bahasanya memfitnah. Padahal dia sendiri sudah menolak buku itu. Tadi kamu nyimak lah kan ya. Gini, menurut kamu benar nggak Muhammad nikahin anak di bawah umur? Benar. Menurut dia tidak benar. Pacik tadi ya? Iya, yang naik tadi. Yang katanya dari Pontianak. Katanya suruh saya ke Pontianak biar katanya ada jawabannya. Saya heran loh dengan orang-orang nih. Di sini sama di Pontianak itu memang beda gitu mulutnya. Sama, otaknya juga tetap sama, gitu-gitu juga. Coba yang mau saya tanyakan sama kamu Zaki. Benar atau tak salah Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Di dalam hadis Bukhari Muslim ya benar. Benar. Berarti benar tidak Muhammad itu pelaku orang yang mengawini anak di bawah umur? Waktu zaman itu tidak, Edis.
Nah, benar, tidak benar, benar, tidak. Tidak benar, benar, tidak benar, benar. Makanya saya bilang teman-teman, siapin dekolgen kalau ngomong sama orang muslim. Waktu itu kan zaman jahiliyah, Aduh, Bang. Makanya saya bilang, Bang, kalau kamu mau jujur terhadap dirimu sendiri, percayalah sama saya, Bang. Ketika kamu membuka hatimu, kamu buka akal pikiranmu, kamu buka akal sehatmu untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis itu, Bang. Percaya, pegang omongan saya. Tidak lama lagi Anda akan memanggil tukang loak untuk membawa buku-buku itu bersama dengan tukang loak agar dibawa keluar dari rumahmu. Pegang omongan saya, nggak percaya Anda. itu nggak baik itu. Loh, kita nggak boleh. Buktinya banyak orang tidak percaya. Gimana? Kita dalam agama ini ada toleransinya. Oke, sekarang saya tanya kepada kamu. Menurut kitab-kitab hadis, boleh nggak kamu berteman dengan orang non-muslim? Berteman boleh. Nih, makanya saya bilang mereka ini harus membuang buku. Karena yang di buku sama yang diomongin beda. Saya tunjukkan ya. Berteman tidak ada larangan, berteman. Baik. Tidak ada larangan katanya. Itulah artinya toleransi. Ini sungguh nekat yang nyata memang mereka. Saya bacakan Zaki sama kamu ya Zaki ya. Aduh Zaki. Nih. Coba kami yang baca ya. Itu hadis apa itu sekarang? Hadis yang perlu kamu buang bersama dengan tukang loak. Hadis itu ada yang palsu, ada yang tidak. Hadis itu ada rekayasa, tidak. Oke nih. Coba. Jangan semua hadis dimasukin. Oke, coba kami yang baca. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban, Sohih nih, Sohih. Ini hadis ini, nih coba. Dari Abu Sa'id, dari Nabi. Coba baca lanjut. Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makanan kecuali orang yang bertakwa. Benar itu. Ah, tadi kamu bilang boleh nggak berteman dengan orang selain yang mukmin? Berteman boleh, tapi iman jangan diikuti. Coba kamu baca. Janganlah engkau berteman. Aduh. Coba. Tapi kita nggak boleh makan, Edis. Zaki, janganlah engkau berteman, betul? Kecuali dengan orang mukmin. Oke, berarti boleh nggak berteman dengan orang Kristen? Boleh. Sudah saya bilang. Ini loh, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Berarti selain yang mukmin kamu nggak boleh berteman. Aduh. Teman-teman, kasihanilah saya, kirimlah kepada saya bodrek dan dekolgen. Bang, saya itu tidak berlebihan ketika mengatakan kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, kitab-kitab ini nanti akan Anda buang untuk jadi bungkus pecel. Karena kamu tidak percaya, karena itu bertentangan dengan hati nuranimu, Bang. Bang Zaki, saya percaya, Bang. Saya percaya Anda ini orang baik. Pegang omongan saya. Kalau kita bertetangga, saya akan jadikan Anda teman saya dekat. Dari cara saya ngomong dengan Anda, dari cara kita berkomunikasi, saya suka Anda jadi teman saya. Saya ajak Anda main, ayo mancing bro, ayo kesini bro, ayo kesini, jalan bro, kesana bro, ayo makan yuk. Pasti saya ajakin. Karena saya lihat saja secara sepintas, ini orang enak diajak berteman. Nah makanya itu bertentangan dengan akal pikiranmu kan? Bertentangan hadis itu. Kalau berteman boleh. Dalam hadis itu dibilang jangan berteman, Zaki. Jangan. Ya, betul. Benar itu. Tapi kan tafsirnya ada lagi di situ, Mas Edis. Tafsirnya lagi. Kalau berteman kepada siapa aja boleh. Itulah gunanya toleransi. Jaki, makanya saya bilang Jaki, saya itu tidak berlebihan loh mengatakan. Sesungguhnya akal dan hatimu menolak buku itu.
ya kan? Makanya sekarang pasti kalau ada buku-buku semacam itu di rumah Anda, pasti akan Anda buang, betul? Islam ini mengajar baik, Mas Edis. Islam ini mengajar baik untuk semua masyarakat, walaupun Kristen, Hindu, walaupun Cina, kita boleh berteman sama siapa aja. Islam ini mengajari baik tentang sosial. Tapi Mas Edis di situ cepat menyimpulkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Di situ artinya kita tidak boleh mengikuti iman orang Kristen ataupun Yahudi ataupun siapapun itu selain dari Islam. Dan satu hal lagi, kita tidak boleh memakan babi ataupun anjing, itu yang diharamkan oleh agama Islam. Seperti itu Mas Edis. Kalau untuk berteman saya sama Anda, saya boleh berteman. Bang, bukan makanannya orang Kristen yang dilarang Anda makan. Makanan Anda yang dilarang dimakan orang non-Muslim. Ada itu. Saya balikin lagi ya, saya balikin lagi. Oke. Bang, makanya jangan saya yang baca. Gantian dong. Coba Anda gantian yang baca, yuk. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan. Kan betul kan? Janganlah memakan kecuali orang yang bertakwa. Coba baca lagi yang benar, baca lagi yang benar. Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti dilarang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Contoh. Saya tetanggamu nih, Saya mampir. Bro, Zaki. Apa, Dis? Ya. Gua mau masuk, bro. Ada makanan apa, bro? Ada kambing, ada ayam gitu. Kamu teringat hadis ini. Hei Zaki, janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi makananmu itu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Kadang-kadang saya lucu lah, Mas Edis ini sebenarnya orang pintar, tapi Mas Edis ini cepat menyimpulkan dari awal. Saya berdebat sama Mas Edis. Cepat menyimpulkan. Janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Contoh, saya kasih contoh begini. Saya punya motor. Janganlah memakai motormu selain yang punya SIM. Berarti motor saya boleh nggak dipakai sama yang nggak punya SIM? Nggak boleh. Nggak boleh. Hadis ini mengatakan, janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Saya tanya, saya orang bertakwa nggak? Tidak. Enggak. Boleh nggak saya memakan makananmu? Berarti? Nggak boleh. Nah iya. Makanya menjadi seorang Muslim artinya Anda itu tidak boleh memberikan makanan Anda kecuali kepada sesama Muslim. Misal, Anda punya tetangga Kristen. Dia kelaparan, tidak punya makanan, kesusahan hidupnya. Nggak boleh kamu kasih dia makan. Lu nggak percaya, makanya saya bilang, Bang, kalau Anda belajar agama Islam secara mendalam, percayalah Anda akan mencari tukang loak untuk mengangkut buku-buku itu dari rumahmu. Mas Edis, kalau Mas Edis paham tentang Islam ini indah, Mas Edis. Sangat indah Indah sekali. dari mana, Zaki? Sungguh nekat yang nyata Anda ini. Tapi Mas Edis itu cepat menyimpulkan soal hadis itu, cepat kali menyimpulkan tentang kejelekan saja. Bang, saya hanya menyatakan hadis itu apa adanya loh. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Benar. Contoh, kamu jangan berjalan kecuali dengan pria. Berarti saya boleh nggak berjalan dengan wanita? Tidak boleh kalau nggak. Hadis ini mengatakan kamu jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Berarti boleh nggak berteman dengan non Muslim? Meninggal dunia. Susah jelasin sama Mas Edis. Ya susah, karena susah menipu diri sendiri.
saya bilang Islam ini indah, Mas Edis. Mas Edis jangan suka menyimpulkan, nggak baik. Indahnya Bisa Islam berteman itu boleh. adalah Jadi kalau saya mengucapkan berteman sama Mas Edis, syahadat boleh nggak? masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Tapi itu dicuci dulu di neraka. Boleh, tapi Dicuci di neraka, nggak ada dicuci di neraka, Zaki. Oke lah Zaki, saya undang dulu muslim yang lain ya. Saya berharap itu aja lah harapan saya sama kamu. Coba sediakanlah waktumu untuk mendalami agama Islam. Setelah kamu mendalami agama Islam, pegang omongan saya itu. Pasti kamu akan segera membungkus hadis dan Qur'anmu itu supaya segera dibawa keluar dari rumahmu. Oke? Tobat Mas Edis, tobat. Nah, suruh saya tobat katanya. Kamu yang harus bertobat, Zaki. Mas Edis ngomong kan, tadi Mas Edis ngomong. Boleh berzina, boleh segala macam, nanti masuk surga juga. Tapi itu kita dicuci dulu di neraka. Nggak ada bilang dicuci di neraka hadisnya. Aduh, saya tunjukkan lagi ya dalilnya ya. Perhatikan. Aduh. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya. Coba Mas Edis baca. Islam tuh indah, Mas Edis. Kalau Mas Edis masuk Islam, pasti bersih, Mas Edis. Sungguh nekat yang nyata memang dia ini ya teman-teman ya. Aduh. Sekali-kali nih saya tampilkan hadisnya lagi nih. Katanya dicuci di neraka, nggak ada. Justru kalimat syahadat itu adalah jalan pintas tanpa dicuci di neraka. Nih, saya lagi yang baca biar saya aja yang ngerti Al-Quran, yang ngerti agama Islam. Saya yang baca apa Mas Edis? Ya silakan, Anda yang baca, yuk. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami langsung Mahdi saja isinya, yuk. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya sekalipun dan berzina atau mencuri, benar. Ya, jadi asal dia, yang penting dia tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina kek, mau dia mencuri masuk surga, betul? Benar. Oke, di mana dicucinya? Tapi itu ada tafsir lagi, Mas Edis. Tafsir itu kan bukan hadis. Hadisnya kan ini. Iya, tapi itu ditafsir lagi Mas Edis sama para ulama, itu ditafsir lagi, itu kita berarti Muhammad kurang lengkap. Berarti kurang lengkap di sini Muhammad. Bukan kurang lengkap, tapi ada tafsiran lagi loh, saya ngerti. Maksud saya tafsir lagi. Jadi apapun bunyi hadisnya harus dipelintir oleh mereka. Makanya saya bilang, Zaki, kalau kamu mau jujur Zaki, percayalah kepadaku Zaki. Dengan segera Anda akan membungkus kitab-kitab hadis ini dan membuangnya ke tong sampah. Aduh, Zaki. Kita dicuci lagi di neraka, digiling di neraka, habis dosa kita barulah dimasuki ke dalam surga. Itu juga ada lagi hadis tambahan. Makanya teman-teman, selain mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu lengkap, mereka pun akan menambah-nambahi isi hadis. Mas Edis, itu ada tafsiran lagi. Di situ ada tafsiran lagi. Berarti enak kali lah umat Islam ini berzina, berdosa, mencuri segala macam kita. Iya, memang enak. Justru itulah indahnya agama Islam. Nih, ini saya putarkan lagi nih sampai kalian bosan. Dengar. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga.
Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Sudah saya katakan masuk surga. Itu ada kelanjutannya lagi. Aduh. Kelanjutannya di karang-karang sendiri. Saya cek hadisnya nggak ada, di obok-obok di neraka dulu nggak ada. Itu tafsiran. Iya, artinya itu tambahan, bukan perkataan Muhammad. Muhammad tidak pernah mengatakan cuman disiksa dulu di neraka. Nggak ada, Muhammad nggak ngomong gitu. Yang ngomong gitu adalah para pengarang tafsir. Saya kan nggak bahas pengarang tafsir, saya bahas perkataan Muhammad. Murni perkataan Muhammad. Tanpa tambahan, tanpa editing. Karena bagian yang mengatakan cuman diobok-obok di neraka dulu bukan perkataan Muhammad, tapi perkataan Abdul Somad. Sejak kapan Abdul Somad ada di hadis? Sejak kapan Abdul Somad ada di dalam riwayat Bukhari? Kan dia nggak ada. Saya hanya mengutip perkataan Muhammad saja. Itu kan tafsiran, saya bilang. Iya, tafsiran bukan perkataan Muhammad kan? Bukan. Iya, kenapa harus saya ikuti? Saya kan mengutip perkataan Muhammad. Saya bukan mengutip perkataan para penafsir Al-Quran, penafsir hadis, gitu. Ya udahlah Mas Edis, nanti kita lanjut. Ya udah, lanjut lagi. Pokoknya ingat pesan saya, Zaki ya. Kalau kamu mendalami agama Islam sungguh-sungguh, pasti nanti kamu akan segera membungkus buku-buku yang seperti tadi itu untuk segera dibawa keluar dari rumahmu. Oke? Ini saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari kekikiran, kekufuran, kepakiran, kekafiran. Bang, saya itu wajib kafir kepada nabi-nabian dan juga kepada Tuhan-Tuhanan. Nanti kalau saya bahas nanti tentang Yesus, Mas Edis. Oke lah, Bang Zaki, kita beri kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Oke, saya turunkan. Berat memang mereka mengakui kenyataan itu ya saudara-saudara. Makanya saya bilang teman-teman, tolong bantu saya ketika saya diskusi dengan mereka itu siapkan obat sakit kepala. Dekolgen atau Paramek biar menurunkan